Salam Darbe, masuk di episode berikutnya, masih obrolan yang seru bersama dengan Pak Wira. Bagaimana Motive Nation untuk di Darbe Channel ini, motivasi dan inspirasi untuk bangsa, untuk kita semuanya, untuk baik kehidupan maupun dalam memulai sebuah bisnis. Pak Wira, kita lanjutkan lagi obrolannya. Dan asik banget nih kalau ngelihat rumahnya Pak Wira gitu ya. Wah, merasa cukup nyaman ya ada di sini. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Wira, kita sambung lagi berkaitan sama selanjutnya Pak Wira memulai bisnis. Bisa diceritakan Pak awal memulai bisnisnya? Ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya Pak ya. Saya mulai bisnis itu asli modal nekat, Pak. Modal nekat yang saya dapat karena modal kita nggak punya, terus lahan juga kita nggak punya, yang mau kita gadaikan sama bank kita nggak punya, Pak. Otomatis kita emang benar-benar bertaruh, Pak, di situ, Pak. Berani nggak kita bertaruh? Karena kita harus menggunakan pasti, Pak, pakai uang modal bank atau seperti apa. Itu yang saya dapat pertama. Itu pun saya dengar risiko, saya pinjam sertifikat kakak ipar saya taruh di bank. Waktu itu dapat dana sekitar mungkin 100 juta lah, Pak. Waktu itu saya pakai kontrak gudang, pakai DP mobil untuk pengiriman, Pak. Karena kita emang benar-benar tidak ada sama sekali. Sisa setelah untuk bangun gudang seperti apa itu, seingat saya masih ingat itu, masih tersisa cuma 10 juta, Pak. Sisa 10 juta? Iya, Pak. Dari yang 100 itu masih sisa 10 juta. 10 juta itu gimana saya harus dapat ayam satu mobil. Satu mobil carry, Pak. Kalau di Bali itu masih bisa lah, Pak. Kita order ayam itu 1 ton 300, seperti apa. Untuk kita potong, Pak. Akhirnya saya ketemu partner yang juga namanya Pak Parte supplier lah. Ayam hidup itu yang beliau yang masih support saya. Mungkin sampai saat ini saya juga masih ingat jasa-jasanya beliau. Karena prinsip saya dari awal, orang yang ingat dengan jasanya orang itu kan orang yang jadi orang yang berhasil, Pak. Itu yang pertama yang saya kerjakan di situ. Mulai saya ditawari untuk ngutang 2 hari. Karena rata-rata pasar Bali itu pasti seminggu, Pak, kayak pembayarannya. Sedangkan kita modal 10 juta kita nggak bisa muter, Pak. Iya, habis nih nafas ya. Kita baru beli sekali ayam aja mungkin udah kurang, Pak. Iya, itu. Jadi saya dikasih mungkin kesempatan dari teman-teman tuh 2 hari seperti itu. Oke, saya putar itu, Pak. Gimana caranya? Mulai dapat untungnya misalnya per kilonya 200 rupiah harus seperti apa. Yang penting saya dapat cash flow, saya tidak mengecewakan orang ini. Itu poin saya pertama, Pak. Komitmen yang saya jaga itu. Saya janji 2 hari, gimana caranya saya 1 hari ini harus ada uang untuk bayar besok, biar saya sampai nggak telat lagi. Itu yang perlu di bisnis, Pak. Kita komitmen omongan, Pak. Omongan kita yang benar-benar harus dijaga. Ke siapapun, entah itu ke customer kita ataupun ke supplier kita. Kan itu yang pertama, Pak. Dari situ saya mulai bisa, Pak. Mulai bisa membangun kepercayaannya orang. Akhirnya bisa mungkin sampai, ya itu yang saya ceritakan, bisa sampai 6 ton per hari. Itu modal dari seperti itu, Pak. Di awal tadi mulai pinjam gitu ya. Pemasaran Pak Wira pada saat itu bagaimana, Pak? Apakah melanjutkan dari kontak-kontak yang sudah didapat sebelumnya atau jalannya juga Pak Wira ngantar sendiri, Pak Wira nih? Ada yang sebagian sih, Pak. Waktu itu masih kita merangkap, Pak. Saya dari awal bangun itu dari motong saya sendiri, Pak. Karena kita berpikir motong 1 ton 200 waktu itu saya awal mulai saya kerja 1 ton 200 saya potong sendiri itu, kita mau pakai karyawan kita takut nggak bisa bayar karyawan. Saya ingat saya waktu itu ada orang 2 yang dari Banyuwangi yang ikut saya bantu kerja di situ, termasuk salah satunya ada yang namanya Pak Slamet yang memang dari awal juga saya ajak sampai sekarang masih ada di sini. Jadi kita terjun semua, Pak, termasuk istri saya, Pak. Istri saya yang bagian cabuti bulu pakai mesin seperti apa, saya dari motong, dari nyembelih ayam itu, udah gitu sampai masukkan ke mesin, ke kompor untuk merebus, sampai keluar jadi bersih, ngeluarin hati, itu kita kerjakan sendiri, Pak. Saya, istri, dan beberapa teman yang bantu saya waktu itu. Waktu awal berapa orang, Pak? Yang saya hitung sih karyawan cuma 2, Pak. 2, kemudian sama istri. Jadi saya, istri, sama Pak Slamet, terus ada karyawan 2 orang, jadi 5 orang. 5 orang. Kita kerja sekitar 1 ton 300 waktu itu. Pemasarannya bagaimana, Pak, caranya? Pemasaran juga sama, Pak. Kita emang udah ada kontak-kontak yang selama saya bekerja sebelumnya ya. Jadi kita masih ngantar, Pak. Masih pakai sepeda motor karena waktu itu kita punya mobil 1, Pak. Pakai carry, kita kiri 1, kita pakai sepeda motor, Pak. Sepeda motor saya yang 1 masih ada sampai sekarang, Pak. Itu yang tidak saya jual, Kimco, saya beli Kimco waktu itu kalau nggak salah harga sekitar 4 juta, Pak. Waktu itu saya pakai kiri itu bisa mampu sampai 200 kilo, Pak. Kita naik sepeda motor ke pasar. Termasuk istri saya pun biasa, Pak, ngantar ke pasar pakai sepeda motor. Oh, jadi ke pasar ya? Iya, Pak. Kita antar ke pasar karena kan pembeli kita banyak orang pasar waktu itu, Pak. Kita belum merambah ke hotel restoran karena cash flow uang kita belum mampu, Pak. Jadi kita ke pasar, termasuk pasar Badung, pasar Kereneng, pasar Sanglah. Itu kita yang kuotanya masih 100 kilo, 150 kita pakai sepeda motor, Pak.
gojeng, kasih tobo seperti itu, kita pakai sepeda motor jalan. Nggak ada ini misalnya apa itu cibiran orang atau apa? Kalau seperti itu pasti ada Pak. Itu salah satunya ya. Tetap Pak, kalau prinsip saya setiap omongan orang yang kurang bagus lah, bukan kita jadiin dendam harus seperti apa, kita jadikan motivasi. Itu juga pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Kadang-kadang anak muda seperti itu begitu dicibir orang langsung marah, berhenti kerja, nggak mau, langsung musuhan sama orang itu. Itu saya malah jadikan motivasi. Itu sih motifnya Pak. Pada saat ke pasar-pasar itu awal dimulai dari omset berapa tuh Pak? 1 ton 300 itu mungkin sekitar sehari sekitar mungkin 10 sampai 13 juta lah Pak. Itu Pak, di awalnya sehari seperti itu. Itu pun kadang-kadang kita potong segitu kan nggak 1 hari habis Pak. Pernah kejadian barang yang rusak karena kurang seperti apa penanganan kita karena baru belajar kan. Ya untungnya sih saya ada basic 10 tahun sempat belajar di perusahaan yang sama Pak, ayam kan gitu ya Pak. Jadi banyak belajar dari situ ya untuk meminimalkan kerusakan barang lah seperti apa. Karena kita belum tentu kita potong hari ini besok kita habis terjual. Pasti ada yang retur, ada yang rusak seperti itu sih Pak. Kemudian sampai ke Lombok dan sebagainya bagaimana Pak masalah selanjutnya? Ya sama Pak, yang Lombok juga karena waktu saya kerja juga saya emang udah ada kontaknya yang di Lombok. Terus satu sisi di Lombok saya kenal sama orang itu sama Pak. Jadi saya punya teman lah, si A namanya, nggak perlu saya sebutkan orangnya. Dia biasa Pak, dia ngambil barang di saya. Setelah kita udah gede lah Pak, orang baru mulai mendekat kan biasanya kan orang seperti itu Pak. Setelah mulai kita habis 6 ton, 7 ton lah per hari, orang mulai banyak merapat ke kita. Akhirnya di sini saya ketemu satu orang yang emang dibilang kurang bagus tapi jadi motivasi saya kan gitu ini awal. Si A itu dia biasa beli barang ke kita, dia selalu ngitung harganya sendiri Pak. Pak Wira, saya beli ayamnya Pak Wira, harga berapa? Saya misalnya kasih harga sekian. Loh, ayam hidup harga sekian Pak, saya bisa tahu HPP-nya berapa. Akhirnya dia seperti itu, karena kita teman, oke lah nggak apa-apa kamu beli. Tapi begitu saya butuh, waktu itu ada barang masuk dari Lombok Pak ke Bali, karena Bali lagi harga tinggi, yang lain pada nggak bisa kerja, cuma satu orang ini yang bisa masuk dari Lombok ke Bali. Nah ceritanya seperti itu. Begitu saya balik Pak saya minta barang seperti itu Pak. Saya bandrol harga sekian. Ya. Loh harga di Lombok kan sekian Pak, saya bisa dapat kan. Itu pun barang saya udah habis. Sakit hati enggak Pak? Kan intinya seperti itu, sakit hati. Kalau orang mungkin di situ udah mikirnya sakit hatinya luar biasa Pak. Begitu. Sedangkan dia begitu minta barang ke kita kasih harga, dia hitung sendiri. Sedangkan kita minta barang kebalikannya Pak. Kan seperti itu. Kita langsung di gap harga yang tinggi seperti apa karena emang kondisi Bali lagi kosong waktu itu. Akhirnya saya punya nekat Pak. Saya hubungi beberapa orang di Lombok. Entah itu orangnya bener apa enggak kan seperti itu Pak. Itu gambling Pak, resiko kita lah Pak. Begitu saya dapat orang di Lombok, saya sendiri juga berangkat ke Lombok. Terus saya cerita itu pertama kali saya naik pesawat Pak, jujur. Jadi kan kita emang bener nggak pernah. Jadi saya jujur saya pertama kali naik pesawat, saya kirim uang ke situ, itu pun resikonya besar kan Pak. Jadi saya datang ke Lombok, mobil saya sewa mobil untuk berangkat ke Lombok. Nah, pertama ketemu, ya istilahnya kita emang tetap sih Pak, kalau Bali itu bilangnya ada karma pala seperti apa, kita mungkin ya dari leluhur kita ya banyak dibantu di situ Pak, itu udah keyakinan kan Pak ya. Ketemu orang yang benar, saya datang ke Lombok, dijamu, akhirnya kita dapat barang di situ, kita beli barang. Pertama kita sistemnya kalau Lombok itu kita beli barang sih Pak, kita akhirnya bisa jual. Dari situ kita lumayan sih dapatnya karena emang Bali lagi kosong barang. Di situ pun ada timbal baliknya untuk kita bisa suplai ke sana Pak, ke Lombok pada waktu barang di Lombok. Wah, ini pertama kali masuk nih. Iya Pak. Naik pesawat pertama kali apa enggak? Seperti orang yang gini Pak, waduh ini pesawat. Pasti Pak, ya. Pasti Pak. Malah berpikir, wah pesawat ini nggak kuat naik ini gitu kan pikirnya Pak. Iya. Dari ayam udah mencoba terbang dari pesawat. Iya Pak, itu awal saya Pak. Itu pengalaman yang mungkin tidak bisa saya lupakan Pak. Kejadian itu berangkat sama istri yang sama sekali sama-sama tidak tahu naik pesawat Pak. Mungkin kalau orang lain pernah naik pesawat, ada gandengannya Pak, teman yang nganter. Ini kita modal nekat Pak. Karena impian saya di Lombok itu ada akses yang besar. Di Lombok itu paling jarang Pak ayam murah. Oke lah kita dapat orang di situ 1-2 orang yang bisa suplai kita pada waktu kita balik kekurangan barang. Tapi kebalikannya pada waktu kita kejual ke sana kita pasti lebih banyak Pak. Karena ayam lebih sering mahal di situ. Pada saat di Lombok itu akhirnya menjadi kalibrasi berapa kali tuh penjualan tuh Pak? Dari sekian di sekian gitu. Itu yang saya bilang pada waktu Lombok pada permintaan kita bisa habisin sampai 12 ton Pak. Per hari. Bali, ya Bali 6 ton mungkin Lombok itu bisa. Apakah itu lompatannya Pak Wira? Lompatan awal sehingga menjadi sebuah penjualannya lebih besar. Lombok itu emang yang membuat saya menjadi seperti inilah. Oke. Lombok itu yang membuat jadi saya seperti ini.
dengan gap harga yang jauh Pak, kita bisa supply situ. Tapi juga banyak Pak kendala yang kita lewati lah, selalu istilahnya kendala di jalan itu pasti ada ya, kayak penyeberangan, seperti apa teknisnya, itu yang kita lalui. Mungkin saya pernah mobil saya terus ketangkap Pak. Nah, karena mungkin dokumen kita belum lengkap waktu itu, karena kita masih UD lah Pak, masih UD yang dokumen kita belum lengkap. Ditangkap akhirnya saya jam 12 malam, saya pas ada acara di Singaraja, saya ada acara nih Pak, kondisi ada acara persembahyangan, saya harus datang ke Padang Bayi Pak, jam 12 malam Pak. Kalau saya nggak datang, barang itu nggak boleh lewat. Penyelesaiannya seperti apa di situ. Itu yang benar-benar menjadi tantangan yang luar biasa Pak. Mungkin kalau orang yang tidak tahan banting, yang memang tidak punya tak bisnis lah Pak, istilahnya seperti itu, pasti menyerah di situ Pak. Yang saya satu truk ditahan, uangnya berapa itu, kan gitu. Terus malam-malam jam 12 diteleponin harus datang ke situ Pak, nggak boleh ngomong lewat telepon. Itu kan Pak intinya. Akhirnya harus sana gitu Pak ya. Ya akhirnya ya kita telusuri, oh kendalanya seperti apa, kita menemukan harus dokumennya lengkap seperti apa. Ya akhirnya kita mengikuti aturan pemerintah lah Pak. Oke Pak Wira. Kemudian yang berkaitan sama ekosistem bisnis nih. Pak Wira mulai mengembangkan nih dengan bekerja sama dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan Darbe, gitu ya, Darbe Jaya Abadi. Bagaimana Pak mungkin awal ceritanya nih? Awal ceritanya sih seperti ini Pak. Saya dulu sebelum kenal sama Darbe, emang kalau istilahnya tadi saya bilang Lombok itu jarang murah, Bali sering murah, tapi lebih sering di Jawa Pak yang murah. Lebih murah. Lebih sering murah di Jawa Pak ini posisinya. Jadi saya mulai merambah dari Banyuwangi, habis itu Mojokerto, kan seperti itu Pak. Jadi sistemnya kita Banyuwangi sempat beberapa tahun, tapi kita kalah harga sama Mojokerto, karena Mojokerto ayam masuk dari Jawa Tengah. Jawa Tengah otomatis harganya juga lebih murah, mungkin faktor ekspedisi lah Pak, seperti itu kan. Nah dari situ saya pertama ketemu yang namanya Pak Asan, supplier ayam hidup. Yang supplier saya dia juga punya tempat motong, tapi masih tradisional juga sih Pak. Kita pertama motong di situ. Setelah itu begitu murah di Bali, saya balik ke Bali. Ternyata begitu saya balik ke sana, tempatnya mungkin udah dipakai sama orang seperti apa. Akhirnya Pak Asan itu mencarikan solusi, Pak, saya mau potong di Mojokerto nih, tetap pakai ekspedisinya Bapak ayam hidup. Dia kan motifnya jualan ayam hidup kan Pak. Tolong Pak carikan saya tempat motong di mana. Nah dari situ saya dikenalkan yang namanya Pak Ongki yang waktu itu Pak, yang Pak Ongki, dikenalkan saya sama Pak Ongki. Saya ketemu Pak Ongki di gudangnya Darbe yang di Mojokerto Pak. Ya pertama ternyata Darbe ini pertama adalah salah satu kompetitor kita juga di Bali Pak. Karena saya juga pernah dengar Pak nama Darbe. Cuman waktu Pak Hasan cerita ke saya, teman saya ini kan dia nggak cerita kalau ini Darbe atau seperti apa. Nah, ternyata bilangnya Pak Ongki. Oke, saya kontak Pak Ongki, saya janjian ketemu. Ternyata setelah ngobrol, oh ini kompetitor, ternyata kompetitor kita di Bali Pak selama ini kan gitu. Yang malah saya berpikir juga, wah Darbe masuk dari Mojokerto, harga saya seperti ini, kalah harga loh. Gimana caranya perang ini kan seperti itu Pak. Karena memang seperti itu, tapi ya karena beliau juga orangnya fleksibel, kita ngobrol di situ. Sebelum ketemu Pak Ongki juga sama, banyak sih Pak beberapa ketemu yang di Jawa Timur, tapi mereka selalu bilang, oke Pak Wira Bali, saya di sini, tapi kenyataannya beda Pak. Yang di lapangan dilakukan beda. Setelah kita ambil barang di mereka, kita jual, ternyata ada barang mereka juga yang masuk di pasaran. Jadi otomatis kita kalah harga dong Pak, kan seperti itu. Nah itu, tapi setelah ketemu dengan beliau Pak Ongki, beliau benar-benar memegang komitmennya Pak. Itu yang pertama saya. Komitmennya bagaimana Pak, kerjasama kolaborasi ini? Dalam artinya komitmennya begitu saya bilang, oke Pak Ongki, saya yang menguasai Bali seperti apa. Pak Ongki cukup support saya, jadi saya cuma sebagai distributor Pak. Pak Ongki yang menyediakan bagian produksi, siapin bahan baku seperti apa, saya sebagai distributor di situ. Beliau benar-benar Pak tidak memasukkan barang ke Bali. Jadi sampai ada beberapa pelanggan beliau itu yang diserahkan ke saya Pak. Begitu ada beberapa suppliernya yang telepon beliau, mungkin minta barang, langsung diarahkan ke saya Pak. Itu yang benar-benar itu dijaga komitmen itu ya Pak? Ya, itu yang saya salut dengan komitmennya beliau kan seperti itu Pak. Jadi itu benar-benar terbukti Pak, ada Bali apa namanya itu sampai sekarang pun dia masih order ke saya akhirnya, karena beliau kalau Bali udah ada namanya Pak Wira, bisa hubungi ke sana langsung. Jadi Pak Wira yang langsung semuanya take over ya untuk Pak. Untuk penjualan itu, dan tinggal Pak Wira sebagai buyer-nya akhirnya dari Darbe Jaya Abadi ini di Pak Ongki ini ketemunya. Jadi margin itu yang didapatkan dari sisi PT DJI ini, Darbe Jaya Abadi ke Pak Wira jual lagi ke sana dengan angka di Pak Wira yang ada di Bali ini. Tapi semua kalau misalnya menelpon urusan Bali semua
diserahkan ke kita, Pak. Okay. Termasuk supplier yang kemarin terakhir baru masuk, termasuk Balizo atau apa gitu, tetap diserahkan ke kita, Pak. Meskipun itu namanya Darbe, tapi yang menghandle kita di Bali. Karena beliau yang benar-benar pegang komitmen bahwa beliau tidak akan masuk ke Bali selama saya masih juga komitmen untuk seperti itu. Kita tidak ngambil barang di luar atau seperti apa. Jadi kita istilahnya bukan sekedar kalau sama orang selama itu kan kita cuma jual putus, Pak. Kita beli produknya, setelah kita bawa sini, terserah kita mau jual kemana atau seperti apa. Dia mau jualan pun kita pasti kalah kan gitu, Pak. Iya. Berarti kalau misalnya yang Pak Wira ada job atau order dari Jawa juga diserahkan ke DJAB gitu atau bagaimana, Pak? Bentuk? Ya, sama, Pak. Tapi saya sedikit sih, Pak, karena memang kita kan saya basicnya fokus ada di Bali, Bali, Bali dan Lombok sekitarnya ya. Area Timur lah, Pak, istilahnya. Sampai kemarin ada yang terakhir kita kirim Sumbawa, itu pun benar-benar disupport sama Berarti beliau. sudah berapa lama, Pak, kerjasama dengan kolaborasi ini? Ekosistem ya istilahnya, Pak? Ya, dari sekitar 2 tahun lebih lah, Pak. 2 tahun lebih ya. Dan itu akhirnya dengan kolaborasi yang begini, omset order menjadi berlipat lagi, Pak. Oh, pasti, Pak. iya. Pertama kita dibantu masalah dari cash flow keuangan, seperti apa yang seharusnya. Yang dulu saya mungkin ngambil di orang, saya harus bayar cash di Jawa loh, Pak. Kita biasanya kita maklum lah, kita orang baru yang datang ke Jawa, pasti orang juga siapa yang percaya dengan saya, Pak. Siapa yang sih kenal istilahnya Pak Wira itu siapa, kan bukan orang nggak tahu, tapi begitu kenal dengan Pak Ongki di Darbe itu, dia bisa support kita semua, Pak. Oke lah Pak Wira, Pak Ongki juga udah tahu tempat saya seperti apa, beliau percaya dengan saya. Oke Pak Wira, nanti kita kirim barangnya dulu, nanti bayarnya gampang lah seperti apa, belakangan kita dikasih tempo seperti apa. Itu yang memudahkan saya untuk menggebrak pasar Bali lagi, Pak. Sekarang ini berarti kompetitor menjadi supporting gitu ya, ya. Pak. Itu yang luar biasa. Ini yang luar biasa ini, gitu ya. Luar biasa nih, yang tadinya kita wah ini enggak nih, kita berteman untuk maju bersama. Bagi share untuk keuntungan gitu ya. Iya, Pak. Oke, jadi lebih kuat akhirnya ya, Pak ya. Iya, Pak, benar, Pak. Oke, berarti sekarang kalibrasinya adalah berapa ton, Pak, dalam satu hari? Kalau sekarang kondisi pandemi, Pak ya. Pandemi, sekarang pandemi ini kita masih bisa mencapai 6 ton per hari, Pak. 6 ton per hari ya. 6 ton per hari. Karyawan berapa sekarang jumlahnya, Pak? Kalau untuk di Bali sekitar 30 orang, Pak. 30 Staf orang. admin semua sampai driver semua kita 30 orang, Pak. 30 orang. Ya, Pak Wira sendiri dengan Ibu masih juga di bisnis yang masih, sama? Pak. Malah kita yang baru buka ada beberapa karena kondisi pandemi, omset kita sempat menurun, terus kita berpikir itu yang saya bilang anak-anak muda sekarang itu harus kreatif. Saya punya anak yang satu baru kuliah, yang satu kelas 3 SMP. Saya kasih tahu mereka, Pak, tolong bantu Bapak. Ini kerjanya anak-anak muda. Gimana sih caranya untuk menopang penjualan lagi? Akhirnya ada yang bikin kayak seperti apa, ada bikin iklan. Terus anak saya satu ada menganjurkan untuk, Pak, gimana kita jualan di pinggir-pinggir jalan? Itu yang saya terapkan. Kita udah buka 4 outlet, Pak. Ada di Pasar Sukawati, ada di Pasekan, terus ada di gudang kita buka outlet juga. Outlet itu, Pak ya? Iya, jadi kita jual ayam murah di situ karena setahu saya ayam di pasar kan lumayan tinggi, Pak. Sedangkan kalau kita jual di pasar lakunya nggak banyak, kita pengen volumenya yang banyak nih. Kita jual ayam murah di pinggir jalan, Pak. Warung namanya Warung Amerta, Pak. Oh, Warung Amerta. Dan ini merupakan sebuah strategi untuk penanganan pada saat pandemi ini juga. Pak. Kita juga ada sebarin beberapa brosur yang misalnya permintaan ibu rumah tangga seperti perumahan yang 1 kilo 2 kilo kita layani, Pak. Detail ya? Kita layani, Pak, seperti itu karena itu memang orang pandemi malas keluar, tapi mereka pengen masak, seperti apa, itu yang kita lakukan, Pak. Sistemnya juga melalui sosmed gitu juga. Iya, Pak. Iya, betul. Dan sekarang berarti putri-putri ya, Pak ya? Iya, Pak. Itu diajarin untuk berbisnis juga nih. Iya, Pak. Ke arah sananya ya. Sebagai anak muda yang sudah harus mewarisi semangat motivasi untuk perjuangan. Iya, betul, Pak. Gitu ya. Oke, Pak Wira, mungkin ada pesan buat yang nonton YouTube saat ini untuk memulai bisnis. Kalau tadi ilmu yang didapatkan berarti untuk memulai bisnis, perjuangan yang di kalau pesan saya itu sih, Pak, yang terutama anak-anak muda, kadang-kadang orang berpikir mungkin setelah umur saya sekian saya belum bisa buka bisnis. Itu menurut saya tidak, Pak. Menurut saya semasih muda kita kerjakan, hasilnya tinggal mengikuti, Pak. Yang penting intinya kita benar-benar fokus dengan pekerjaan kita, komitmen sama omongannya orang atau omongan kita sendiri seperti apa. Usia tidak mempengaruhi, Pak. Kalau gitu. Baik, Pak Wira, sukses buat Pak Wira untuk bisnisnya, dan ini merupakan sebuah motivasi dan inspirasi bisnis untuk di channel kita ini supaya bisa memotivasi yang nonton kali ini untuk lebih sukses lagi. Terima kasih Pak Wira, salamannya kayaknya gini nih kita. Oke, sampai di sini dulu dari channel kita kali ini yang mengangkat topik tentang Motive Nation yang berkaitan sama bisnis. Saat ini mengangkat sosok yaitu Bapak Wira. Sampai di sini dulu dan semoga bermanfaat buat semuanya. Salam Darbe.